Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Gimana Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, apa sudah lihat video barusan? Apa sudah melihat video barusan? Ya, itu orang adalah teroris. Para teroris sekarang tidak lagi ngebom gereja. Para teroris sekarang tidak lagi ngebom hotel. Para teroris sekarang tidak lagi ngebom pos polisi. Para teroris sekarang tidak ngebom lagi tempat-tempat berkumpulnya para turis. Kenapa Bu? Ada yang tahu? Kenapa Pak? Ada yang tahu? Adik-adik pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada yang tahu kenapa mereka tidak melakukan teror bom lagi? Salah satu jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena Densus 88 kita ini super hebat, lebih hebat daripada Superman, lebih hebat daripada Batman, lebih hebat daripada Hulk, lebih hebat dari pahlawan-pahlawan superhero lainnya. Mau sampai ke ujung kulon, markas teroris kebongkar. Mau sampai ke ujung Berung, markas teroris kebongkar. Mau sampai ke ujung dunia, markas teroris kebongkar. Bahkan sampai nyelip di ketek, di lubang pantat, itu teroris kebongkar. Takut mereka sama Densus 88. Mereka kini berinovasi. Tidak mungkin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tidak mungkin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah dengan terus tebar teror bom. Bukan Indonesia, bukan pemerintah Indonesia yang hancur, tetapi mereka sendiri yang hancur lebur. Ganti strategi Mas. Mereka gabung dengan kekuatan G212, gerombolan bajingan, gerombolan penjahat, gerombolan manusia-manusia brengsek, gerombolan manusia-manusia kurang ajar, gerombolan maling, gerombolan orang-orang munafik 212. Ngumpul mereka semua di sana, bereuni. Jadi yang dulu jadi pengantin bom, sekarang gabung di G212. Kalau pengen tahu kejamnya ISIS, brengseknya orang-orang ISIS, bajingannya orang-orang ISIS, kurang ajarnya orang-orang ISIS, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, tinggal lihat di G212, mereka sudah ada di sana. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, tahu nggak kelompok yang menghancurkan negara Suriah, yang sekarang perang saudara dengan pemerintah Suriah, yang teriak-teriak khilafah, yang membuat rakyat Suriah menderita, yang membuat rakyat Suriah benci pada pemerintahnya. Kini telah ada di Indonesia, siap menghancurkan Indonesia, mereka gabung pada gerombolan 212. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu, orang yang menggulingkan Saddam Hussein, yang memenggal kepala Saddam Hussein, yang membuat negara Irak hancur lebur. Padahal negara Irak ini negara 1001 malam, negara indah, kerajaan mewah megah, hancur lebur karena rakyatnya terprovokasi oleh orang-orang kayak Rizik Syihab dan FPI. Mereka ini sudah tergabung dalam G212. Muhammad Gaddafi, presiden Libya, yang dulu sangat dicintai rakyatnya, kini sangat dibenci oleh rakyatnya. Rakyatnya terprovokasi oleh orang-orang ISIS, oleh orang-orang khilafah, menggulingkan
pemerintahan Muammar Gaddafi, bahkan memenggal kepalanya. Orang-orang kayak gini sudah ada tergabung di G212. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, tahu enggak siapa yang menyebabkan negara 1000 Habib, 1.000.000 Habib hancur lebur? Mereka yang katanya keturunan Nabi pada lari ke Indonesia. Mereka yang sudah menghancurkan negara 1.000.000 Habib kini tergabung dalam G212, siap menghancurkan NKRI berkeping-keping. Saya mau tanya kepada ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, relakah kalian melihat negara ini seperti Suriah? Relakah kalian melihat negara ini seperti Irak? Relakah kalian melihat negara ini seperti Libya? Relakah kalian melihat negara ini seperti Yaman? Rakyatnya saling sikat, saling sikut, saling sakiti karena perbedaan mazhab, karena perbedaan suku, karena perbedaan agama, karena perbedaan ras, karena perbedaan golongan, karena perbedaan garis keturunan. Perang saudara di mana-mana, perangnya tidak pernah berhenti sampai sekarang. Mau Indonesia seperti itu? Mulai sekarang. Kata-katanya Rizik Syihab mau mengadakan reuni gerombolan penjahat bajingan 212. Kita rakyat Indonesia harus dukung penuh TNI Polri agar TNI Polri berani menegakkan hukum, keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. TNI Polri nggak usah takut dengan ancaman-ancaman dari manusia brengsek seperti itu. TNI Polri nggak usah takut dengan bajingan-bajingan manusia-manusia kurang ajar, penjahat-penjahat yang tergabung dalam gerombolan 212. Polisi nggak usah takut dengan kehabiban Rizik Syihab. Semuanya sudah jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijawab. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa dirimu, siapa keturunanmu, kamu garis keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Allah tidak melihat sukumu, Allah tidak melihat agamamu, Allah tidak melihat golonganmu, Allah tidak melihat rasmu, Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat mobil mewahmu, Allah tidak melihat rupamu. Yang Allah lihat cuma ketakwaanmu, kebenaran yang ada dalam hatimu, pikiranmu, lisanmu, dan perbuatanmu. Meskipun apal ayat satu ayat, dikerjakan, diamalkan, itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hafal ribuan ayat dan hadis tapi kelakuannya brengsek, bajingan, kurang ajar, tidak mengamalkan apa yang dia hafalkan, apa yang dia pahami. TNI Polri harus takut sama Allah, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Saatnya ya kita semua, rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, TNI Polri, ingin Indonesia tetap Indonesia dalam persatuan, Indonesia dalam lingkaran kebinekaan. Mari kita hancurkan gerombolan 212 dengan tanpa ada kompromi. Bajingan harus dihancurkan, penjahat harus dihancurkan, manusia-manusia kurang ajar harus dimusnahkan, teroris rasa oposisi rasa teroris harus diusir dari Indonesia. Kalau kalian diam, kalau pemerintah Indonesia diam, malah membiarkan mereka berkembang dan berkuat-kuat. Kalau aparat Indonesia, TNI Polri malah diam dan takut, membiarkan mereka berkembang dan berkuat-kuat. Kalau rakyat Indonesia diam, membiarkan mereka berkembang dan berkuat-kuat, berarti itu sama saja membiarkan Indonesia seperti Suriah, Libya, Yaman, dan Irak. Indonesia akan hancur lebur. Hanya tinggal tunggu waktunya saja. Saya yakin kalian tidak akan rela Indonesia disuriahkan. Saatnya kita lawan manusia-manusia brengsek G212 agar enyah hancur di Indonesia. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.